Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Tapi saya heran begitu kepada Bawaslu begitu kan. Kenapa ya hanya menyoroti kunjungan Anies Baswedan begitu. Ada apa? Jangan-jangan ini kurang pekerjaan begitu kan. Kan begitu logika-logika kita begitu. Padahal Anies Baswedan hanya silaturahmi kebangsaan di situ begitu kan, minta restu ya kepada ulama Madura ya di Madura, dan sholat Jumat di Masjid Al Akbar begitu. Kenapa dipermasalahkan begitu kan ya? Kenapa orang Islam tidak boleh ke masjid situ begitu kan ya? Karena pada hakikatnya ya orang akan berspekulasi seperti itu begitu. Ada apa begitu kan? Ya pada hakikatnya misalnya cari masjid yang lain, misalnya di Ampel misalnya kan. Kan Anies Baswedan kan datang di situ ya, ingin merasakan suasana masjid di situ begitu. Artinya selama ini apa yang terjadi? Kenapa Bawaslu begitu ngotot sekali ya menyoroti kunjungan Anies Baswedan? Ada apa begitu? Ya jangan-jangan dan jangan-jangan. Ya terserah ya, publik bisa menafsirkan seperti apa mereka begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak menarik juga ya. Ini heran mengapa Bawaslu hanya menyoroti kunjungan Anies Baswedan. Ya betul juga begitu ya. Harusnya Bawaslu itu lebih mengawasi menteri atau gubernur yang masih menjabat, yang pengen ya atau digondang ya atau digadang-gadang mau nyapres dan nyawapres. Jangan sampai jabatan disalahgunakan untuk kampanye kemana-mana ya, pakai anggaran negara. Betul sekali begitu kan. Saya rasa berpikiran seperti itu begitu. Begitu banyak menteri yang ingin ngotot menjadi cawapres begitu kan, tapi di satu sisi ya dia menggunakan uang negara sana sini begitu ya. Sedangkan sudah banyak ya menteri-menteri BUMN begitu ya, iklannya wah di mana-mana begitu ya. Yang lain gak ada yang kampanye om, yang lain pada tahu diri dan tahu malu tidak nyolong star kampanye, head star. Kalau gini ya aja nggak paham, inti memang cocok jadi hambaan Anies. Wah inilah komentar-komentar para cebong di situ begitu kan ya, tidak punya narasi yang baik malah menyalahkan begitu kan ya. Memang di sini bukan judi setar begitu, dalam artian ini silaturahmi begitu kan ya. Orang-orang di luar sana menganggap bahwa ini apa bedanya silaturahmi, bedanya safari politik, bedanya kampanye politik begitu. Ini susah dipahami bagi orang-orang yang tolol seperti para cebong dan buzzer begitu ya. Dan mungkin Bawaslu ngiri ya ke Pak Anies karena ya setiap kunjungan Bapak ke daerah selalu ramai dan dipadati. Betul sekali begitu kan. Bisa saja seperti itu begitu ya. Mungkin ada bisikan-bisikan orang lain begitu ya. Intinya mereka sudah kelap. Lagian ngapain ngurusin Anies? Anies Bawaslu ya, aneh Bawaslu itu. Pejabat negara bukan, ketua parpol bukan, calon presiden juga bukan, belum daftar ke KPU ya bebas lah. Manusia yang tidak menyadari dengan kesalahan kemudian bertanya tentang kebodohan itu luar biasa dungunya. Bawaslu patut berganti nama menjadi Bawasnis ya, Badan Pengawas Anies, itu mungkin yang lebih cocok. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan ada kontra. Boleh kita mengkritik kepada siapapun ya, tapi jangan ada rasa kebencian ya. Tapi menurut saya pribadi langkah-langkah seperti ini harus diberi edukasi yang baik begitu kan. Ya mana mungkin para cebong dan buzzer itu kemudian menerima edukasi itu, kira-kira seperti itu begitu. Anies simbol hak ya versus rezim simbol batil. Yakin kebatilan tidak akan menang melawan kebenaran karena manusia beragama percaya Tuhan bersama kebenaran. Bukan rahasia umum, bos ya, kemenangan Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta, ketidaksukaan pro Jokowi kepada Anies Baswedan sudah dimulai. Ya nggak heran karena semua berangkat ya takut sama Anies Baswedan. Kalau bersih kenapa takut? Nah itulah yang menjadi pertanyaan hari ini. Muncul spekulasi bahwa hari ini ya Anies Baswedan tidak pernah tidak bisa diatur-atur mereka begitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kalau memang ini Anies Baswedan menjadi calon presiden, wah ini menjadi kekuatan besar. Para cukong dan para oligarki ketar-ketir melihat ini begitu. Bisa saja seperti itu begitu. Dan kami melihat situasi perkembangan hari ini, Anies Baswedan wah turun ke jalan, bertemu dengan relawannya, disambut luar biasa begitu ya. Ini ada gubernur aktif keliling ke daerah lain, bagi-bagi sembako ke daerah lain juga aman-aman aja. Betul sekali begitu. Kok bisa aman? Itu yang menjadi pertanyaan begitu kan.
Ya, karena pada hakikatnya publik sudah tahu siapa mereka yang suka bagi-bagi sembako, bahkan dicap sebagai sembako begitu ya. Siapa mereka ya? Publik sudah tahu begitu. Banyak komentar-komentar netizen seperti ini ya. Maaf belum saya baca satu persatu, tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Heran mengapa Bawaslu hanya menyoroti kunjungan Anies Baswedan. Betul juga begitu ya. Dikutip dari KBR News ya, Bawaslu kembali menyoroti Anies Baswedan atas kunjungannya ke Surabaya, Jawa Timur dan ke Madura ya. Bahkan kali ini Bawaslu Kota Surabaya menyebar pesan singkat atas kegiatan Gubernur DKI Jakarta ya periode 2017-2022 itu di Masjid Al-Akbar, di mana SMS itu sebelumnya diterima sejumlah warga. Sorotan tersebut bukan kali ini saja. Sebelumnya Bawaslu sudah berulang kali bahkan pernah menyebut kunjungan Anies Baswedan ke daerah-daerah tersebut tak etis. Wah, di mana letak tidak etisnya begitu kan ya? Karena hanya kunjungan masa Anies Baswedan sebagai calon presiden ya di rumah saja, tidak kemana-mana begitu kan? Itu bukan calon presiden namanya begitu kan? Tapi presiden boneka kan begitu logika kita begitu. Ya, inilah pada hakikatnya kalau calon presiden itu sosialisasi kemana, begitu silaturahmi, bertemu dengan relawan, kan begitu ya. Kenapa kok dipahami secara apa nih, susuri setar dan sebagainya, begitu, di mana otaknya, begitu ya. Bahkan di sini sebutkan masalah penilaian dan sorotan Bawaslu tersebut ambigu. Pasalnya hingga saat ini Anies Baswedan belum menjadi peserta pemilu di 2024. Ya, artinya belum ada aturan dan hukum apapun yang mengingat terhadap mantan Rektor Universitas Paramadina tersebut. Anies Baswedan kini adalah warga negara biasa. Ia sudah tak menjadi pejabat negara setelah lepas jabatan dari Gubernur DKI Jakarta. Beberapa elemen pun menilai seharusnya Bawaslu menyoroti para menteri ataupun kepala daerah yang melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Tetapi apa yang terjadi ya, itu karena kunjungan kerja mereka ke daerah-daerah tak sesuai dengan jabatan mereka yang dinamakan oleh presiden dan masyarakat, diamankan oleh presiden dan masyarakat. Akhirnya potensi penggunaan anggaran yang dimainkan yang diamanahkan rakyat dengan tidak tepat sangat mungkin terjadi. Betul begitu kan? Kenapa Anies Baswedan yang selalu disoroti sedangkan yang lain banyak menteri yang ingin copras-capres di situ, loncat sana loncat sini begitu menggunakan uang negara tidak ditegur sama sekali? Di mana letak logiknya seorang Bawaslu? Kan begitu logikanya begitu kan? Ini artinya selama ini kalau kita melihat ini Anies disebutkan tidak etis, menyebarkan SMS seperti ini begitu. Apa maunya begitu kan? Kan begitu logika-logika kita begitu. Anda tidak selamanya berada di Bawaslu. Ingat itu ya. Kampanye terselubung dengan dalih kunjungan kerja kementerian dan kepala daerah bukan saja tak bisa dilakukan. Itu karena sudah ada beberapa menteri dan kepala daerah yang juga akan mencalonkan diri sebagai presiden di Pesta Demokrasi 2024 nanti. Betul begitu. Wakil ya Sekjen Demokrat Jen Sitindon ya Sitindon ya pun berpesan agar Bawaslu fokus menguasai pejabat negara yang mau maju sebagai capres-capres di pemilu 2024 tersebut. Kata dia hal itu harus diawasi karena ada anggaran difasilitasi negara yang melekat. Betul sekali begitu kan. Anggarannya berapa di situ? Wah, luar biasa begitu. Ini bahkan ya, ia heran mengapa Bawaslu mempersoalkan kehadiran Anies Baswedan di Masjid Surabaya tersebut, bahkan menyebarkan SMS. Kok hanya SMS ya? Kalau Bawaslu memang merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi yang ada dan merasa punya kewenangan menindak itu, ya langsung saja harusnya turun ke lapangan dan menindak Anies. Itu pakai SMS segala cara. Bahkan menurut Refli Harun ya sebut Bawaslu OTB, ahli hukum tata negara yang juga mengkritik mengkritik keras Bawaslu Kota Surabaya yang menyebar pesan singkat kegiatan Anies di Masjid Al-Akbar Surabaya. Ia pun menyebutkan bahwa Bawaslu seperti OTB alias organisasi tanpa bentuk. Menurutnya apa yang dilakukan oleh lembaga tersebut ya yang kerap menyoroti kegiatan Anies adalah tak sehat. Betul begitu. Kenapa kok Anies Baswedan disoroti terus begitu kan, dibilang tidak etis dan sebagainya, dianggap curi setar. Padahal sudah mengatakan bahwa ya curi setar, terus kampanye silaturahmi kebangsaan, terus kemudian sosialisasi politik, safari politik dan sebagainya itu dianggap curi setar. Padahal walaupun ada perbedaan di situ ya, tetapi perlu diingat itu kan setidaknya pahamlah para cebong dan buzzer di situ begitu kan ya. Walaupun junjungannya tidak punya tiket, jangan hal-hal seperti itu mengkritik sana sini tanpa wawasan lalu kemudian mengkritik seenaknya begitu, bukan seperti itu begitu ya.
Bahkan menurut Refli Harun pun menilai apa yang dilakukan oleh Bawaslu tersebut sangat tidak positif. Pasalnya, hingga saat ini Anies belum menjadi peserta pemilu di 2024. Oleh karenanya, tak berdasarkan hukum apapun, kegiatan Anies harus disalahkan. Diketahui bahwa Bawaslu Jawa Timur menyebar pesan singkat kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. MS itu diterima sejumlah warga. Ya, artinya apa? Artinya kalau memang ada penindakan, ngapain masih lewat SMS melalui hal seperti itu? Coba ditindak begitu kan ya, dengan dasar hukum yang ada begitu. Kalau cuma SMS memframing seseorang seperti itu, di mana letak logikanya sebagai umat Islam? Karena Anies Baswedan hanya sholat di masjid di situ dipermasalahkan, mau sholat di sini dipermasalahkan, pakai sandal jepit disalahkan, pakai kopiah disalahkan, pakai jaket disalahkan. Lalu kemudian Anies Baswedan mau ngapain begitu kan? Kan begitu logika kita begitu. Mau di rumah diam terus gitu aja begitu kan? Itu bukan calon presiden namanya begitu kan? Tetapi itulah calon boneka begitu kan? Begitu logika kita gitu. Coba bayangkan boneka gimana begitu kan? Ditaruh di dalam, nggak bisa dibawa kemana-mana kan? Begitu logika kita begitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe jadi YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.